Metaverse jadi bahan pembicaraan gara-gara Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun Metaverse. Apa sih Metaverse itu dan bagaimana Metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis? Apa sisi baik dan buruk dari Metaverse? Dan bagaimana perusahaan-perusahaan sebaiknya merespon hadirnya Metaverse ini? Oh iya, tahukah Anda ada perusahaan Indonesia yang juga tengah membangun Metaverse? Yuk kita cari tahu. Satu hal penting dulu ya, Metaverse itu sekarang ini sebenarnya belum ada. Metaverse itu baru ada dalam imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Metaverse, jika nanti benar-benar terwujud, akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, berbisnis, and virtually everything. Termasuk bagaimana kapitalisme bekerja. Bagi perusahaan, Metaverse membuka kemungkinan tanpa batas untuk mengeruk beragam keuntungan dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Bagi para pelaku industri kreatif, khususnya bidang digital design dan gaming, ini adalah tanah harapan yang terbuka lebar untuk Anda. Nah, kita akan bahas semua itu sebentar lagi. Sekarang, kita bahas dulu, apa itu Metaverse? Matthew Ball, seorang venture capitalist dan penulis Metaverse Primer, mendefinisikan Metaverse sebagai jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persisten, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Bingung ya? Oke, mungkin definisi Metaverse dari Facebook ini lebih mudah dipahami. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Oke, sudah lebih kebayang? Belum? Oke. Anda udah nonton film Ready Player One yang dibuat oleh Steven Spielberg? Nah, itulah Metaverse. Belum nonton juga ya? Oke, tahu game Fortnite yang populer itu? No? Oke, Roblox? Nah, pasti tahu dong ya. Anak-anak kita tuh nggak berhenti-hentinya memainkan permainan online itu. Nah, Metaverse itu seperti Roblox di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan berinteraksi dengan avatar lain dalam sebuah dunia virtual. Tapi bedanya, alih-alih Anda memainkannya dengan melihat layar gadget Anda, Metaverse dimainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat Anda benar-benar merasa ada di dalam dunia virtual tersebut. Perbedaan yang lain dengan Roblox adalah ya, jika tampilan dan desain dunia Roblox itu sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan, seandainya tiba-tiba ditemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia, siapapun mereka, bisa tinggal di planet itu. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di dunia yang baru ditemukan itu. Dan di atas lahan itu, mereka membangun kota impian di mana siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Bermitra dengan banyak perusahaan pengembang, mereka membangun berbagai fasilitas umum. Ada mall, ada perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, dan kemudian menjual lapak-lapak tanah, rumah, apartemen, dan juga ruang perkantoran. Mereka hadirkan teknologi termutakhir dan konsep dunia yang begitu memukau. Semuanya dalam rangka memikat sebanyak mungkin orang untuk mau tinggal di kota impian yang mereka ciptakan. Nah, Metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya bersifat virtual, berada di alam maya yang bisa kita akses melalui perangkat VR. Walaupun maya, pengalaman yang Anda alami di dalam dunia virtual itu bersifat real-time dan permanen. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Semua yang biasa kita lakukan dalam dunia nyata, bisa kita lakukan di sana. Bahkan lebih. Termasuk berbisnis dan berkarir untuk mencari uang. Di Metaverse, Anda bisa membeli tanah, rumah, baju, mobil, ataupun karya seni digital dan mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah atas aset-aset digital itu. Aset itu atau barang itu akan selalu ada dan tetap akan jadi milik Anda selama Anda tidak menjualnya ke orang lain. Jika barang Anda itu banyak yang
orang lain yang berminat untuk membelinya, maka harga barang Anda itu bisa jadi tinggi nilainya di pasar. Kenapa Facebook begitu nafsu membangun metaverse? Sebagian karena metaverse itu sebuah gagasan yang keren. Sebagian lagi karena metaverse akan menjadi lahan baru yang tidak terbatas untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sam Purifoy, seorang PhD berusia 27 tahun dari Columbia University, meninggalkan pekerjaannya di Goldman Sachs untuk mengejar peruntungan dengan bermain video game bernama Axie Infinity, sebuah permainan online berbasis blockchain yang menggunakan uang kripto sebagai alat tukar. Untuk ikut bermain, Purifoy harus membeli 3 buah monster yang disebut Axis seharga 500 US dollar. Kemudian, Axis milik Purifoy ini akan diadu dengan Axis milik pemain lainnya dengan model pertarungan seperti permainan Pokemon. Nah, pemenang akan mendapatkan Smooth Love Potions yang bisa digunakan untuk mengembangbiakkan Axis. Semakin sering menang, maka semakin banyak Axis yang berhasil dilahirkan. Nah, Axis baru ini bisa digunakan oleh Purifoy untuk dipertandingkan lagi, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak Smooth Love Potions. Atau bisa juga dijual pada pemain lain seharga kurang lebih 150 US dollar per Axis-nya. Nah, inilah letak ekonominya. Dengan modal 500 US dollar, Purifoy bisa berternak banyak Axis dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Orang-orang seperti Purifoy ini tentu cerdas ya. Mereka ingin mencetak sebanyak mungkin uang sementara tahu keterbatasan dirinya. Maka mereka mulai memperkerjakan pemain lain yang nggak punya modal untuk bermain atas nama mereka. Selain itu, mereka juga memberikan modal pada pemain lain dengan imbalan bagi hasil atas setiap kemenangan yang mereka dapatkan. Dengan begitu, jumlah kekayaan yang bisa dikumpulkan Purifoy menjadi tidak terbatas. Nah, inilah ekonomi metaverse. Dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Dalam metaverse, Anda dapat membeli atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum virtual dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang datang. Atau Anda juga bisa membangun mall dan menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall virtual Anda. Bahkan, Anda bisa memasang billboard di dinding bangunan Anda dan menyewakannya pada brand yang ingin beriklan. Pertanyaannya kan, emang ada yang mau? Jawabannya ada banget. Dan itu sekarang sudah terjadi. Dan coba bayangin ya ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi metaverse layaknya Facebook yang sekarang ini sudah berisi hampir 3 miliar orang. Maka harga tanah yang Anda miliki di metaverse itu pasti akan melambung tinggi. Dan billboard yang Anda pasang di dinding mall virtual Anda, itu akan jadi rebutan brand-brand besar. Cuan semua itu isinya. Anda seorang arsitek. Nah, Anda juga bisa tuh menjual layanan mendesain rumah virtual di metaverse. Kemudian kerjasama dengan seorang programmer untuk membangunkan rumah itu untuk klien Anda. Atau Anda ingin jadi Elon Musk. Anda bisa bangun pabrik mobil di dalam metaverse, kemudian menjual mobil-mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ. Kalau Anda misalnya produsen mobil di dunia nyata, Anda bisa membuat versi digital dari mobil Anda itu, kemudian menjualnya di metaverse. Teknologi NFT yang dilekatkan pada setiap aset digital di metaverse memastikan bahwa aset itu unik milik Anda, memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar di metaverse ini? Jawabannya jelas ya. Para tuan tanah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang kaya raya. Dan ketika metaverse sudah semakin mature dan pemain-pemain baru semakin banyak memenuhi kota, maka ketimbangan ekonomi akan terjadi. Ratusan ribu orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Dan para tuan tanah pun akan menetapkan harga sewa lapak yang bisa jadi nggak masuk akal. Jutaan pencari kerja berharap bisa menjadi karyawan di perusahaan mirip Purifoy dan teman-temannya. Sementara lowongan kerja terbatas, demand jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa menerima tawaran dengan gaji yang rendah. Para partner dipaksa ikhlas menerima bagi hasil yang nggak seberapa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya terima aja. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Tentu aja ya, dia yang membangun dunia itu. Sang alfa yang memungkinkan semua itu terjadi, aka Facebook. Dan seperti ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, the house always wins. Kapitalisme telah bekerja dengan sempurna. Dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kemaslahatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitasnya. Sayangnya, Facebook seperti perusahaan-perusahaan lainnya adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu,
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham. Maka aturan main akan selalu berpihak pada tuan tanah, bukan pada warga. Tentu saja ya, mereka cerdas memainkannya. Aturan dibuat dan disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat memihak warga. Para pemain bisnis makin kesini semakin jago melakukan itu. Mereka pandai memainkan ego kita, memancing hasrat, menawarkan kesenangan yang sulit kita dapatkan dalam dunia nyata. Dan tanpa sadar, kita pun menyerahkan uang kita. Nggak sekali, tapi berkali-kali. Bahkan kita titipkan dompet kita pada mereka. Mempersilahkan mereka untuk mengambil isinya secara rutin agar mereka terus memuaskan dahaga syahwat kita. Oke. Mungkin saya terlalu berlebihan ya dalam menggambarkan jeratan kapitalisme yang bisa terjadi dalam metaverse. Nah, supaya berimbang, yuk kita lihat metaverse dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, metaverse merupakan sebuah libertarian utopia yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari pemerintah. Mereka melihat metaverse yang kemungkinan besar akan berjalan di atas teknologi blockchain dan mata uang kripto akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Semuanya kembali pada mekanisme pasar yang murni. Hal itu mereka yakini akan memberikan keadilan yang sejati untuk semua pelaku ekonomi. David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, "Saya percaya bahwa pasar terbuka dan perusahaan bebas adalah kekuatan terbaik yang dapat dibayangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Mereka adalah mesin kemajuan, menghasilkan usaha dan inovasi yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan memberi orang kesempatan." Ketika bekerja dengan baik, pasar terbuka dan perusahaan bebas benar-benar dapat mempromosikan moralitas. Dalam perspektif libertarian, metaverse akan mendorong perdagangan bebas, di mana persaingan yang adil akan tercipta. Semua orang diperlakukan sama, dan hanya produk berkualitas tinggi yang bisa menang di sana. Siapapun, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa menjadi tuan tanah di dunia baru ini jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik. Sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga menemukan benua baru. Mereka kemudian menguasai lahan-lahan yang ada di sana. Mereka pun jadi kaya raya, padahal di negara aslinya mereka bisa jadi bukan siapa-siapa. Maka perusahaan-perusahaan yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba masuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang paling besar dan menjadi penguasa di dunia baru itu. Itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran ke dalam pembangunan metaverse ini. Karena disitulah masa depan dari kapitalisme. Multiverse perlu waktu yang tidak sebentar sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Namun, nggak sedikit loh perusahaan yang sudah mulai curi start agar nantinya bisa mendulang keuntungan di dunia yang baru itu. Salah satunya adalah Weir Group, perusahaan asli Indonesia yang dikomandoi oleh Michael Budi. Saat ini, Weir Group bekerja sama dengan perusahaan Singapura My Republic untuk menciptakan berbagai ruang virtual, dari pasar hingga museum, beserta avatars untuk digunakan para users dalam berinteraksi dan bertransaksi di metaverse. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu hingga metaverse mewujud jadi kenyataan. Saat ini pun kita sudah melihat anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dibandingkan bermain dengan anak-anak tetangga di komplek rumah. Bahkan bukan cuma hanya itu. Sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Melihat itu, kayaknya metaverse akan datang lebih cepat ya dari yang kita duga. Ironisnya, selagi dunia bergerak cepat menuju masa depan, masih banyak perusahaan yang hidup di masa lalu. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa bisnis mereka akan baik-baik saja. Dan di akhir tahun seperti ini, mereka sedang sibuk menyusun rencana masa depan berdasarkan data historis masa lalu. Mereka ngotot menyelenggarakan rakenasnya secara offline. Karena bahkan setelah hampir 2 tahun, mereka masih nggak merasa nyaman menggunakan Zoom. Dan topik diskusi yang paling futuristik dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hanya dalam hitungan hari sejak Mark Zuckerberg mendeklarasikan komitmennya membangun metaverse, Satya Nadella, CEO Microsoft, mengumumkan rencana pembangunan metaverse-nya sendiri.
Jelas, Facebook bukan satu-satunya perusahaan yang ingin menguasai metaverse. Banyak perusahaan lain yang siap berperang untuk menguasai lapak-lapak di platform virtual yang digadang akan menjadi masa depan dari internet itu. Nah, dalam video ini kita akan mengeksplorasi perusahaan mana saja sih yang tengah membangun metaverse-nya sendiri. Kemudian, menukik membahas peran penting Microsoft dalam mengakselerasi hadirnya metaverse dalam keseharian kita. Facebook mendefinisikan metaverse sebagai seperangkat ruang virtual yang dapat Anda ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Simpelnya, metaverse itu adalah sebuah dunia virtual yang kita semua bisa hidup, bermain, dan bekerja di dalamnya. Silakan simak penjelasan lengkapnya di video saya sebelumnya. Klik tautan di atas ini ya. Perlu dipahami bahwa metaverse tidak dimiliki atau dibangun oleh satu perusahaan saja. Sama seperti internet, metaverse merupakan sebuah platform bersama yang semua orang dapat membangun dunia virtualnya sendiri di atasnya. Kita sebagai pengguna dapat berpindah-pindah dari satu dunia ke dunia lainnya. Sama seperti sekarang, kita bisa pindah dari satu layanan online ke layanan online lainnya. Maka penting bagi perusahaan yang akan membangun dunianya dalam metaverse untuk menjadi first mover, yaitu masuk lebih dulu dan menarik sebanyak mungkin pengguna awal untuk hidup di dalamnya. Dengan begitu, dunia ciptaannya akan menjadi default world, menjadi rumah tinggal, tempat bermukimnya para pengguna. Sementara dunia-dunia yang lain yang datang belakangan hanya akan menjadi tempat rekreasi saja. Nah, dengan begitu, peluang perusahaan first mover tadi yang masuk duluan untuk bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari pengguna akan jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang datangnya belakangan. Perusahaan mana sajakah yang tengah bergerak untuk membangun metaverse? Jika kita baca artikel-artikel di internet, banyak ya sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya, ada 5 perusahaan yang layak untuk diperhitungkan. Yang pertama jelas Facebook. Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta untuk menunjukkan komitmennya membangun metaverse. Meta juga siap menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah tahun ini untuk membangun metaverse versinya. Metaverse versi Facebook alias Meta ini nantinya bisa kita akses melalui perangkat VR miliknya bernama Oculus. Anda dapat menjadi siapapun, apapun, dan melakukan apapun yang biasa Anda lakukan di dalam kehidupan nyata Anda dan bahkan lebih di dalam metaverse itu. Walaupun gagasan tentang metaverse sudah lama ada, namun nggak bisa dipungkiri ya bahwa Facebook lah yang membuat metaverse jadi pembicaraan semua orang. Sayangnya, saking ambisiusnya metaverse versi Mark Zuckerberg ini, dia memperkirakan bahwa kita baru benar-benar bisa menikmatinya 1 dekade mendatang. Yang kedua adalah Epic Games. Epic adalah perusahaan di balik fenomena video game Fortnite, sebuah permainan pertempuran online gratisan yang dapat dimainkan dengan berbagai mode permainan. Saat ini, Fortnite sudah berkembang lebih dari sekedar permainan online. Fortnite sudah menjadi platform sosial di mana para pemain dapat bergaul, berpesta, menonton konser musik virtual, hingga menghadiri acara peluncuran film Star Wars terbaru bersama sang direktur, J.J. Abrams. Selain dapat mendanani avatar mereka dengan kostum yang unik, para pemain juga dapat membangun pulau dan permainan mereka sendiri. Epic juga memiliki mesin game bernama Unreal yang telah digunakan untuk mengembangkan banyak game-game populer saat ini. Banyak kalangan menilai bahwa Fortnite merupakan representasi yang paling dekat dari sebuah metaverse. Yang ketiga adalah Roblox. Kebanyakan orang melihat Roblox sebagai sebuah permainan online. Roblox lebih dari itu. Roblox adalah sebuah platform global tempat jutaan orang berkumpul bersama setiap harinya untuk membayangkan, membuat, dan berbagi pengalaman satu sama lain di dunia 3 dimensi buatan mereka sendiri. Dengan definisi itu, maka jelas bahwa Roblox merupakan sebuah versi dari metaverse. Bahkan founder dan CEO Roblox, David Baszucki, mengatakan bahwa sejak diluncurkannya, Roblox sudah bertujuan untuk memberi pengguna dan pengembang cara untuk menciptakan dunia digital. Akhir-akhir ini, David menyebutkan bahwa nantinya para pengguna dapat berbelanja dan menjalankan bisnis di dunia Roblox. Saat ini, Roblox sudah memiliki ekonomi virtual sendiri yang didukung oleh mata uang Robux miliknya.
Yang keempat adalah NVIDIA. Perusahaan pembuat chip komputer yang sangat terkenal ini membangun NVIDIA Omniverse, sebuah platform terbuka yang mudah dikembangkan dan digunakan untuk kolaborasi virtual dan simulasi fisik 3 dimensi yang akurat secara real-time. Para kreator, desainer, peneliti, dan insinyur dapat menghubungkan alat desain, aset, dan proyek untuk berkolaborasi dan melakukan iterasi dalam ruang virtual bersama-sama. Omniverse yang saat ini sudah bisa digunakan untuk menciptakan digital twins dari dunia nyata, diyakini akan menjadi alat yang sangat penting untuk digunakan dalam membangun dunia kita dalam metaverse. Yang kelima adalah Microsoft, sebuah perusahaan yang tidak perlu saya perkenalkan lagi ini serius untuk mengembangkan metaverse versinya sendiri. Dalam event Ignite 2021 yang hanya berselang beberapa hari semenjak Facebook mengumumkan merubah nama perusahaannya menjadi Meta, Satya Nadella memaparkan visi metaverse yang tengah mereka bangun. Berbeda dengan visi Facebook dan juga seperti yang bisa kita duga ya, Microsoft fokus membangun metaverse untuk konteks perusahaan atau enterprise. Tujuannya mendorong produktivitas kerja para karyawan. Nah, banyak pihak yang menilai bahwa Microsoft lah, bukan Facebook, yang akan pertama kali membawa kita masuk ke dalam metaverse. Loh, kok bisa begitu ya? Berbeda dengan Facebook, Meta maksudnya, yang ingin melompat langsung ke virtual reality dengan mengembangkan Horizon Workrooms dan Horizon Worlds yang bisa diakses melalui headset Oculus miliknya, Microsoft justru memilih untuk membangun metaverse-nya secara lebih membumi dan gradual. Alih-alih menunggu hingga teknologi VR menjadi mainstream dan platform metaverse benar-benar bisa mewujud, Microsoft justru memilih untuk menggunakan teknologi yang kini sudah umum digunakan oleh banyak orang. Selain itu, Facebook, Meta, berambisi untuk mengubah gaya hidup kita itu secara total dengan masuk ke dalam dunia ciptaannya di Metaverse. Nah, kalau Microsoft lain, justru Microsoft berinisiatif untuk membawa Metaverse ke dalam dunia kita saat ini. Anda hanya perlu menggunakan Mesh yang disebut sebagai gerbang Microsoft ke Metaverse. Microsoft Mesh adalah platform mixed reality yang dimaksudkan untuk mempermudah kolaborasi. Solusi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi di lokasi fisik dan virtual secara lebih efektif. Dalam Microsoft Mesh, Anda dapat berbagi ide dengan anggota tim dimanapun mereka berada. Dan sensor dapat melacak gerakan Anda, sehingga Anda dapat berinteraksi dengan konten digital seolah-olah Anda sedang menyentuhnya secara bersama-sama di kehidupan nyata. Nah, kerennya adalah untuk menggunakan Mesh, Anda hanya membutuhkan smartphone atau laptop atau PC Anda saat ini. Nggak diperlukan headset yang berat dan mahal. Tentu saja, jika Anda mau, Anda bisa menggunakan beragam pilihan headset AR atau VR yang sekarang itu sudah tersedia di pasaran. Sebagai langkah awal, Microsoft mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun 2022, para pengguna Microsoft Teams akan dapat menggunakan Mesh di aplikasi tersebut dan bisa muncul sebagai avatar dalam rapat-rapat online. Perusahaan-perusahaan juga dapat membangun ruang virtualnya sendiri dalam Microsoft Teams sebagai ruang kerja bersama. Salah satu use case yang sudah berjalan saat ini adalah lingkungan kerja virtual yang Microsoft buat untuk Accenture, di mana ratusan tim telah bekerja bersama dalam ruang virtual mereka sendiri-sendiri. Accenture juga menjalankan onboarding puluhan ribu karyawan dari seluruh dunia menggunakan teknologi dari Microsoft ini. Pekerjaan kemungkinan akan menjadi use case utama untuk adopsi metaverse. Bukankah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bekerja? Dengan lebih dari 250 juta orang yang secara aktif menggunakan Microsoft Teams untuk bekerja dan berkolaborasi, maka Microsoft ada dalam posisi yang strategis untuk mempercepat adopsi teknologi metaverse kepada masyarakat. Di industri teknologi, adopsi massal di awal ini sangat penting ya. Siapa yang teknologinya diadopsi lebih dulu, maka ia akan mampu membangun kebiasaan pengguna yang akan menguntungkannya. Selain itu, network effect atau efek jaringan yang tercipta akan dapat menarik pengguna yang lebih banyak lagi. Itu sebabnya banyak startup membakar uang di awal. Harapannya, produk atau layanannya akan diadopsi dalam skala yang masif. Mari kita kembali ke pertengahan tahun 80-an, di saat kebanyakan orang menggunakan komputer untuk pertama kalinya di tempat kerja. Perusahaan-perusahaan saat itu membeli komputer untuk karyawan karena komputer membuat mereka lebih produktif. Nah, kemudian begitu para karyawan itu terbiasa menggunakan komputer di tempat kerja, mereka pun ingin membeli komputer untuk rumah mereka sendiri. Lalu,
Karena jumlah komputer rumahan akhirnya meningkat, maka aplikasi-aplikasi yang nggak berhubungan dengan pekerjaan seperti games, apapun itu juga ikutan naik kan jumlahnya kan. Nah, akibatnya masyarakat pun semakin masif mengadopsi teknologi komputer pribadi. Hal yang sama kemungkinan besar akan terjadi pada teknologi virtual reality. Seperti komputer pribadi, adopter awal dari virtual reality adalah karyawan perusahaan yang ingin meningkatkan kolaborasi kerja jarak jauh. Nah, nantinya karyawan-karyawan tersebut akan tertarik untuk menggunakan virtual reality untuk aktivitas di luar pekerjaan. Hingga kemudian memicu adopsi besar-besaran metaverse oleh masyarakat umum. Inilah yang membuat Microsoft sebagai perusahaan yang paling berpeluang untuk menguasai metaverse sebelum pemain-pemain lainnya. Dan Microsoft Teams adalah kuda Troya yang digunakan untuk merebut kemenangan itu. Satu hal lagi yang dapat membuat Microsoft mengalahkan Meta dalam memimpin metaverse. Facebook, Meta memiliki masalah dengan privacy. Dokumen internal telah dirilis yang menguraikan penerapan kebijakan moderasi yang tidak konsisten dari Facebook. Facebook juga dituduh memprioritaskan pertumbuhan daripada keamanan data pengguna. Nah, sementara Microsoft di sisi lain adalah pemimpin pasar dalam hal privacy data. Ketika diurutkan berdasarkan 10 tema yang paling penting bagi industri media sosial menurut kartu skor tematik media sosial Global Data, Microsoft berada di posisi pertama secara keseluruhan. Sementara Meta berada di peringkat ke-20. Maka kemungkinannya perusahaan-perusahaan saat ini belum siap mempercayai data dan informasi berharga mereka ke Facebook atau Meta dalam waktu dekat ini. Dan itu jelas menguntungkan Microsoft dalam upayanya menarik sebanyak mungkin perusahaan hidup di dalam metaverse-nya. Oke, Microsoft diduga akan jadi pemenang dalam pertarungan merebutkan market share dari metaverse. Lalu siapa yang akan jadi runner-up-nya? Nah, kalau menurut saya nih ya, Epic Games. Sekarang ini Fortnite memiliki 350 juta pemain secara global dengan 80 juta diantaranya aktif bermain setiap bulannya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, Fortnite itu bukan cuma sekedar platform game. Semakin kesini, Fortnite semakin dikenal sebagai platform sosial. Selain bekerja, bukankah kita menghabiskan banyak waktu untuk bermain dan melakukan aktivitas sosial? Lalu bagaimana nih dengan Google atau Apple? Apakah kedua perusahaan raksasa itu nggak ikut bersaing membangun metaverse? CEO Google, Sundar Pichai, melihat masa depan Google ada di mesin pencari dan kecerdasan buatan, bukan di metaverse. Google sudah pernah melakukan beberapa upaya yang ternyata kurang berhasil dalam mengembangkan produk virtual dan augmented reality. Bertahun-tahun yang lalu, Google meluncurkan Google Glass yang gagal total secara fenomenal. Sementara Apple sepertinya lebih fokus mengembangkan teknologi augmented reality, bukan virtual reality. Tapi ya tentu saja ya, Apple is Apple. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa sih yang Apple sedang kembangkan sampai kita melihatnya nanti saat peluncurannya. Bisa jadi Apple akan jadi kuda hitam yang menyalip di tikungan di tengah pertempuran menguasai metaverse ini. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada perhelatan KTT G20 di akhir tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan pada para pemimpin dunia bahwa kita bisa punya metaverse kita sendiri. Maka Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepada sebuah perusahaan lokal asli Indonesia yang kini sudah mengglobal di dunia untuk memimpin sebuah proyek fenomenal membangun metaverse Indonesia. Dan sekarang saya sudah berdiri di depan kantor Weir Group untuk ngobrol langsung dengan co-founder dan juga CIO dari Weir Group. Yuk, langsung aja. Terima kasih nih Pak Mike, kami udah dikasih kesempatan untuk main ke kantor Weir Group dan bisa ngobrol-ngobrol tentang Metaverse Indonesia. Iya. Oke, Pak Mike, kalau bicara Metaverse, dalam definisinya Michael Woody, Metaverse itu apa? Iya, Metaverse kalau buat saya sih sebetulnya sih simpelnya itu sebuah dunia virtual yang sebetulnya bergabung dengan dunia realitas. Jadi dunia real yang seperti kita ada sekarang ini istilahnya di-merge dengan dunia virtual. Tiba-tiba ada muncul berbagai macam objek yang secara tiga dimensi, dunia tiga dimensi yang bisa kita rasakan. Nah, itu yang pengertian dari kami. Kalau secara teknologinya memang
kita menyebutnya itu augmented reality, ditambah virtual reality, ditambah artificial intelligence. Jadi ada 3 komponen sebenarnya untuk teknologi bisa mencapai ke sana. Gitu, ada 3 itu. Nah, itu menarik tuh, karena kalau kebanyakan orang nih ketika ngomongin metaverse kan pasti kan bicaranya virtual reality. Ya di mana kita pakai VR set ya untuk masuk ke dalam dunia yang benar-benar virtual seolah-olah kita hidup dalam dunia yang baru kan gitu kan. Tadi Pak Mike menyebut bukan hanya virtual reality, tapi ada augmented reality. Kemudian ada artificial intelligence. Yang 3 itu membentuk sebuah metaverse. Nah, boleh nggak dikasih elaborasi dikit nih? Karena kalau pemahaman banyak orang kan hanya aspek VR-nya saja gitu. Kalau AR dengan AI-nya itu gimana mereka ikutan menjadi bagian dari metaverse itu? Jadi mungkin sedikit definisi aja. Kalau virtual reality persis seperti yang Dr. Hendrawan bilang, kita masuk ke dunia virtual. Jadi kita immerse, biasanya menggunakan device bentuknya glasses atau goggles yang kitanya keblok matanya nggak bisa lihat. Kalau kita jalan pasti ya kesandung gitu kan, karena nggak kelihatan apa-apa gitu. Ini kita masuk bisa kemana-mana, bisa pindah gitu. Atau kita pakai desktop juga bisa. Jadi alat menikmatinya itu bisa berbagai macam. Mobile phone juga bisa. Nah, kalau augmented reality itu sebenarnya konsepnya agak sedikit keterbalikan, opposite. Jadi dunia virtualnya, objek di sana 3 dimensinya atau avatarnya kita bawa ke dunia realitas. Jadi bisa ada di sini hadir kayak gitu. Nah, itu kebalikannya seperti itu. Nah, artificial intelligence mendukung kedua-duanya karena pasti di dalam dunia itu kan kita banyak berinteraksi dengan berbagai macam objek. Bisa real person, orang beneran di dalam, tapi bisa juga banyak yang bukan orang betulan di dalam, tapi AI yang membantu. Misalkan di sana untuk jadi customer service lah, jadi apa segala macam. Yang itu bukan manusia beneran. Bukan manusia beneran. Itu robot secara software gitu. Atau feeding dunianya kita di setel sama AI sesuai kebutuhan kita. Jadi dunianya Dr. Hendrawan kan bisa lain sama dunia saya kan. Saya kesukaannya apa bisa di-track, jadi dia bisa memunculkan objek yang saya suka. Situ otomatis. Nah, Meta yang dulunya Facebook, awalnya mereka konsentrasi di VR. Nah, dengan adanya Oculus. Oculus itu kan kacamata virtual reality. Yang dibeli oleh Facebook ya. Betul. Nah, setelah itu mereka transform menjadi Meta 2021 pertengahan kemarin, lebih menekankan ke augmented reality kalau diperhatikan, karena kacamata yang mereka mau dari video-videonya mereka yang mereka konsepting itu kebanyakan dunia AR, karena mereka kasih lihat kalau dia jalan di dunia reality, ketemu lagi bisa main olahraga dengan orang lain di mana. Nah, kacamatanya pun transparan. Nah, kita bisa melihat dunia nyata kita. Kacamatanya transparan itu cuma ditembakkan secara optikal sehingga kita melihat seakan-akan ada 3 dimensinya di situ. Nah, itu yang metaverse itu dibentuk dari dua-duanya. Microsoft juga bicara yang sama. Dia bicara tentang kacamata dia yang memang HoloLens itu kacamata augmented reality. Tapi sekali lagi kacamatanya ini pun akan bergabung. Kacamata AR plus VR itu akan jadi satu. Di headset yang sama. Karena kan kacamata transparan nih sebenarnya seperti yang dipakai sama Dr. Hendrawan, kan bisa di setel lagi ketutup juga gitu. Dan itu sudah terjadi di HoloLens kedua pun sudah ada. Jadi anyway yang glasses-nya itu akan jadi ngelebur lah jadi satu. Keren. Ya mau jalan kita bisa ketemu siapa aja, tapi kalau lagi stop capek ya kita pindah masuk ke VR. Jadi kita bisa teletransportasi gitu ya, mau dunia digital atau dunia nyata atau merge. Ya, jadi dunia digital yang kita masukkan ke dalam dunia nyata. Keren. Nah, kan pemerintah Indonesia nih di G20 ya, di KTT akhir tahun ini ya, itu kan pengen memperkenalkan Metaverse Indonesia. Dan saya dengar kan bahkan Presiden Jokowi langsung nih meminta kesediaan Weir Group ya, perusahaan dari Pak Mike ini untuk melead tim membangun Metaverse Indonesia yang prototipenya akan di-launch di G20 nanti. Itu di bulan apa? Oktober. Wow, itu kan mepet sekali. Nah, Metaverse Indonesia yang lagi akan dibangun itu yang seperti apa bentuknya, Pak? Oke, jadi memang kita betul-betul kayak seperti Dr. Hendrawan utarakan, kita lagi berkolaborasi lah istilahnya, dipanggil juga sama Kominfo untuk mendevelop Metaverse Indonesia. Nah, Metaverse Indonesia ini kan sebenarnya kan Metaverse itu bukan dimiliki nama satu, kan banyak Metaverse. Nah, negara lain sudah ada beberapa yang mulai ya, kayak Seoul kan membuat Metaverse juga. Nah, Metaverse Indonesia itu titik beratnya adalah memberikan manfaat ke masyarakat luas. Jadi pastinya di dalam Metaverse ini akan ada layanan publik. Gitu ya, orang bisa nanti
kasih komplain misalkan untuk administrasi yang terjadi atau mendaftarkan dia punya SIM dan sebagainya. Oh ya? Iya, lebih ke Jadi sana. kelurahannya semuanya pindah digital. Betul. Jadi selain publik pertama pasti ada gitu. Lalu kedua buat sektor pariwisata karena ada prioritas juga kan di destinasinya kita sehingga masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia tapi mancanegara juga bisa merasakan dulu. Belum lagi ibu kota negara yang baru ya. Jadi bagaimana orang bisa melihat istana presiden yang baru di sana, mungkin bisa bertemu melihat Bapak Jokowi lagi bekerja di sana, bisa dinikmati dulu di dunia metaverse. Nah, metaverse ini memang di Indonesia fokusnya satu kalau memungkinkan, bahkan kita lagi planning bagaimana bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu. Jadi orang bisa bekerja secara digital nomad, akhirnya kerja di dalam dunia metaverse. Karena kalau kita tujuan dari pemerintah itu adalah yaitu benefitnya apa buat masyarakat. Iya, betul, ya kan? betul. Jadi kita tidak fokus hanya untuk istilahnya perdagangan produk saja di sana, walaupun pasti ada, tapi tidak hanya itu. Sedangkan terkenal tuh Dr. Indrawan kan dengan NFT yang berjualan. Nah, tapi fokusnya bukan di sana. Justru fokusnya adalah bagaimana masyarakat ini masuk ke dunia negara Indonesia dan mendapatkan manfaatnya. Oh, bisa malah sekolah bisa free dari kecil sampai kuliah dengan kualitas yang bagus. Kalau bisa sekolah free dong di negara virtual Indonesia gitu ya. Tentu saja ya bagi orang-orang yang bisa mengaksesnya. Belum semua tapi perlahan disiapkan dari sekarang. Saya rasa itu langkah yang sangat bagus ya. Pemerintah udah memikirkan hal ini. Artinya itu virtual reality world dong ya. Kan kalau tadi kan Pak Mike kan menyebutnya kan ada VR, ada AR, ada AI gitu ya. AI-nya udah mulai kebayang lah ya. Karena pasti kan tidak semua manusia beneran yang akan mengoperasikan metaverse Indonesia, tapi akan ada AI juga nanti yang akan ngebantu 24 hours di sana kan ya. Tapi kalau dari penjelasan Pak Mike tadi berarti lebih banyak aspek ke VR-nya dibandingkan AR-nya. Dua-duanya akan bisa digunakan. Jadi nanti kita untuk orang bisa menikmati kalau lagi di rumah tentu saja VR gitu ya. Tapi kita mengarahkan dengan AR, tujuannya seperti AR kenapa? Supaya orang tidak di rumah kan bisa malah berkunjung ke lokasi. Jadi online to offline. Jadi konsep AR augmented reality itu sebenarnya online to offline. Orang tetap jalan, orang tetap datang ke Borobudur atau ke Labuan Bajo. Jadi setelah mengumpulkan poin di sini, ke sana menggunakan mobilenya. Kalau belum kacamata ya, kalau kacamata udah ada ya lebih keren nantinya pastinya. Tapi kalau menggunakan mobilnya, dia bisa mendapatkan bonus-bonus lagi. Dia ada history, ada journey-nya. Jadi di lokasi pun kalau dia pergi, dia akan mendapatkan benefit lebih. Ya, kira seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak hanya di rumah terus kan. Orang manusia gimana pun kena COVID ya banyak di rumah. Tapi ya, tidak bisa lepas dengan satu sama lain. Penggunaannya AR augmented reality itu. Tetap kita bisa restoran, kita ke mall, kita jalan kemana, ke tempat destinasinya. Jadi itu akan terhubung semua. Artinya memang dua itu yang dimainkan ya. Betul. Virtual reality-nya ada. Jadi kalau saya mau pergi ke Danau Toba misalnya gitu dan saya belum punya kapabilitas atau kemampuan atau kesempatan untuk berangkat secara fisik, ya saya pakai VR-nya aja. Untuk bisa dapetin sensasi dari Danau Toba walaupun saya dari rumah saya sendiri. Tapi ketika saya punya kesempatan untuk main ke sana, saya pun juga bisa menggunakan metaverse-nya Indonesia, tapi mode yang dipakai augmented reality, bukan virtual reality, di mana dengan entah itu tadi ya gadget handphone atau kacamata, nanti saya bisa dapat penjelasan yang lebih lengkap mungkin ya terkait dengan Danau Tobanya, historinya, bahkan ada lokasi-lokasi yang menarik gitu ya. Kalau saya dengar tadi bahkan ada sistem poin yang bisa dikumpulkan, itu berarti ada gamification di dalamnya ya. Betul. Jadi di VR-nya kalau user main, Dr. Indrawan misalkan bermain dulu, bahkan bisa mendapat betul-betul voucher menginap penginapannya di yang sana. Bisa dipakai di Danau Tobanya sehari. Jadi tujuannya gitu, kita selalu harus ada online to offline-nya, nggak bisa dilepas tuh. Karena uangnya kan ada di situ ya. Maksudnya devisa itu kan yang dikhawatirkan malah justru turis asing nggak usah ke Indonesia, dia cuma pakai VR doang. Rasakan. Justru sebenarnya VR itu untuk mancing ya. Mancing supaya yang penting orang kenal dulu deh, suka dulu, jatuh cinta dulu, penasaran. Datang beneran. Apalagi di iming-iming ada poin-poin tadi dapat voucher dengan VR-nya ya. Dia kan pengen cash in voucher-nya dong gitu. Kalau kita memang dari belief adanya human interaction itu penting ya. Jadi kayaknya nggak bisa main terlepas begitu saja ya. Makanya kita beliefnya juga di sana. Orang ketemu sama orang nggak bisa dihidup
full 100% di dunia virtual itu, kecuali ya betul-betul mungkin orangnya spesial ya. Tapi majority yang kalau kita diciptakan kan untuk bertemu. Saya sama Dr. Indrawan, kalau kita juga bisa Zoom harusnya kan, tapi atau yang lain, tapi pasti itu. Nah, augmented reality itu teknologi untuk ke sana. Nah, itu kita percaya banget dengan teknologi ini. Oke. Nah, ini masih ngomongin tentang wisata ya, tourism ya. Karena tadi salah satu aspek dari Metaverse Indonesia adalah memperkenalkan turismenya Indonesia ke baik domestik turis ataupun yang international turis kan. Indonesia itu kan luas banget ya, gitu. Dan kalau kita bicara objek wisata di Indonesia itu kan banyak banget juga. Nah, ini startnya mau dari mana? Nah, kalau kami karena background-nya saya bisa jawab sebatas kami. Kalau kami kan karena memang di teknologi developer. Nah, kalau dengan Metaverse Indonesia tentu saja kita ikut arahan dari pemerintah. Yang mana dulu kebetulan kemarin memang pastinya ada ibu kota negara gitu ya, terus ada 5 destinasi yang diprioritaskan, kira-kira seperti itu. Tapi kami ikut saja sih kalau itu sih. Dan itu IKN ibu kota negara itu dengan 5 destinasi itu di bulan Oktober nanti sudah ada versi Metaverse. Versi awalnya. Tapi lebih banyak yang di destinasi itu untuk yang prototipe ini belum, itu yang next-nya. Jadi ada beberapa kota yang dipilih, tapi juga itu sebagian areanya. Jadi sudah dipilih secara strategik juga. Artinya di Oktober nanti sebenarnya masyarakat sudah bisa nyobain prototipenya dong? Iya. Bisa ya? Iya. Udah nggak sabar. Kebayang sih turismenya ya. Dan menariknya itu sebenarnya ya. Jadi online to offline itu sebenarnya menarik ya. Bahwa bukannya justru kita memindahkan experience wisata ke virtual. Karena walaupun di dalam dunia virtual itu kita ada ekonominya ya, dengan NFT dan sebagainya kan bisa juga akhirnya diduitin sehingga menghasilkan ekonomi. Tetapi kan yang dikhawatirkan yang menikmati hasil ekonomi di dalam dunia virtual itu justru malah bukan orang-orang yang kita ingin bantu kan sebenarnya. Justru kan kita ingin bantu kan masyarakat sekitar lokal di area wisata yang memang hidupnya bergantung kepada turis yang datang ya, entah jual pernak-pernik atau makanan dan sebagainya. Maka AR itu justru yang membantu sebenarnya. Ya, jadi dudukan VR-nya itu hanya iming-iming untuk ngajak orang datang. Jadi cara promosi yang canggih lah gitu. Daripada pasang iklan, keluar-keluar, datanglah ke Indonesia. Enggak, kamu nyobain sendiri dulu deh, walaupun dalam bentuk VR. Ya. Siapa tahu kamu tertarik gitu, dan datanglah ke tempat kami pada akhirnya. Betul. Seperti itu, persis sekali. Wow. Nah, tadi tourism. Yang kedua adalah tadi pemerintahan tuh ya. Jadi public service. Bikin KTP gitu ya. Bisa di berbagai macam ya, layanan publik lah. Layanan publik ya. Layanan publik. Bukan hanya layanan publik di IKN ya, di ibu kota negara ya, tetapi anyone di Indonesia ini bisa dapetin layanan publik di Metaverse. Bisa ngajuin komplain juga, ya kan kalau ada administrasi yang lebih lama. Jadi seperti itu. Jadi ini memang pemerintah inginnya men-speed up proses untuk masyarakat supaya mendapatkan kemudahan. Jadi targetnya seperti itu, dan itu luar biasa. Saya lihat sih, wow, dari pemerintah itu sudah sangat maksudnya dengan digitalize ini sekarang lebih ke di metaverse kan gitu kan. Karena pasti pengalamannya kan beda ya. Tiga dimensi imersif kan orang-orang apalagi beda banget ya. Itu saya sih maksudnya melihat wah ini inisiasi yang luar biasa gitu. Jadi kita juga ikut semangat gitu ya. Nah kan kalau ngomongin pelayanan publik Indonesia ini kan keluhannya kan seringkali kan banyak banget ya. Lambat banget gitu kan, nggak jelas, dioper-oper, kalau bisa dibuat lama kan harus cepat gitu kan. Itu stigma yang muncul ke pelayanan pemerintah gitu. Nah, kalau itu mau di metaverse kan, apakah tetap yang mengoperasikan itu manusia tapi versi virtualnya atau dia AI? Combine pasti. Sekarang sih belum bisa fully AI, tapi AI akan membantu mempercepat pengambilan keputusan, memverifikasi, ya kan, memberikan analisa kayak gitu-gitu ya. Jadi pasti AI-nya akan terus berkembang. Cuma pasti masih mix ya. Soalnya kalau tetap manusia yang avatarnya jadi di sana, tetap aja gitu. Karena kan avatar tidak lebih cerdas dibandingkan manusia yang mengoperasikannya. Dan kalau mental birokrasi, tetap aja avatarnya birokratif juga gitu ya. Sebenarnya AI itu kan akan maksimal, kalau menurut saya nih Pak ya, Pak Dokter ya. Jadi ya akan maksimal bila mana dia bisa menggantikan pekerjaan yang rutin. Rutin, repetitif, manual atau yang bahaya lah ya, yang gantiin dah mendingan pakai AI kirim robot gitu kan. Wow. So in the future, masa depan nanti akan fully AI.
Tergantung di beberapa sektor ya pastinya, di Oke. beberapa kerjaan tertentu. Saya sih nggak melihatnya tidak di bagian yang membutuhkan kreativitas atau Iya, oke. adanya empati Iya, iya. pastinya. Jadi ini ada Bisa. kaitannya sebenarnya dengan yang Pak Jokowi mencanangkan bahwa eselon 3 dan 4 itu nanti akan digantikan dengan robot ya. Jadi kayak bagian dari skenario besar itu kayaknya gitu kan. Pokoknya asal mempercepat speed up proses dan yang rutin gitu, saya rasa sih AI akan Iya. maksimal lah di situ. Wow. Ya. Tapi nggak bisa sih menggantikan ya. Sepenuhnya nggak bisa. Iya, tetap Iya. nggak bisa Iya. sih menurut saya. Oke, tapi tetap aja jadi warning loh dia, karena kan kalau dulu kan masih jadi wacana tuh ya, ini gimana kok ASN kita digantikan dengan robot gitu kan. Nah, Iya. sebenarnya sekarang dengan konsep metaverse ini udah mulai lebih kebayang kan. Iya. Gitu bahwa AI akan ngambil peranan yang lama-lama nanti akan lebih banyak peranannya dibandingkan manusia untuk hal-hal pekerjaan yang tadi itu ya, yang Betul. rutin, yang manual, yang repetitif dan berisiko tinggi. Siapa aja sih Pak Mike yang terlibat? Ini kan proyek gede ya, kan nggak mungkin wir sendirian Iya. dong gitu. Itu siapa Iya. aja yang terlibat? Iya, kita sih berkolaborasi dengan banyak ya. Jadi di dalam metaverse sendiri itu kan terjadi ada bidang-bidangnya. Satu memang yang di teknologi platformnya seperti Wear gitu kan. Tapi juga ada yang bermain di infrastruktur, ya, telco company kayak Telkom dan sebagainya pasti terlibat juga. Ada juga yang di hardware gitu ya. Hardware ini luas banget kalau hardware Iya, kan, iya. dari desktop yang sudah ada, mobile yang sudah ada, tapi juga mulai dicanangkan masuk ke kacamatanya kan. Kacamata Oke. ini yang pasti pemain-pemainnya ya perusahaan-perusahaan yang mendevelop hardware, contohnya kan Microsoft ya. pastinya kan, Meta. Tapi perusahaan China juga sudah mulai banyak nih masuk sih, Huawei, Xiaomi, Oppo, prototipenya kacamata augmented reality sudah keluar gitu. Dengar-dengar rumor Apple juga dirumorkan Iya, mau keluar dan sebagainya. Oke. Epson Jepang juga sudah ada dan ini pemain di sini juga sudah siap nih rata-rata nih kan. Oke. Indonesia saya belum tahu yang dari Iya. Indonesianya ya. Iya. Kalau dari luar pasti nggak bisa lah main ke sana ini Iya, juga iya. beda Area kelas. permainannya lain lah Iya. gitu. Lalu ada juga yang di grup yang di konten. Nah, Oke. di konten Oke. ini Oke. banyak tergantung sektornya kan. Betul. Mau sektor apa? Sektor tourism, jadi yang terkait dengan tourism, sektor ada hotel, nanti ada event. Ini pemainnya sih Oke. banyak sekali. Jadi ini akan Termasuk- buka banyak lapangan pekerjaan ya. Iya, termasuk juga mungkin seperti konten maker seperti Dr. Indrawan kan. Nanti ada Dr. Indrawan di sana versi Oh, siap. avatarnya kan. Kita buat channel ngobrol-ngobrol di Metaverse ya. Wah, followernya banyak tuh di sana. Itu rame gitu isinya avatar semua Iya, ya. avatar semua. Dan avatarnya juga bisa tidak harus wajah yang mirip, mereka boleh pilih mau Iya, jadi aneh. robot, mau macan juga boleh, jadi pocong juga boleh tuh ya, aneh-aneh. Nah, Wear sendiri perannya apa? Yang Kita dari awal memang berdiri kan dari 2009. Jadi kita tanpa kita tahu istilahnya bahwa trennya itu akan menjadi metaverse, kita memang di augmented reality dari 2009 dan memang kita mendevelop platform modul istilahnya untuk enabler dunianya. Jadi biasanya memang kita mengerjakan banyak sekali metaverse untuk perusahaan juga. Untuk banyak yang minta ke kami dibuatkan karena sistemnya kan kami sudah ada. Kira-kira seperti itu. berarti Wear membuat apa? Softwarenya, infrastruktur Dari software. awal memang kita developnya software sih. Oke. Sudah 12 tahun kan. Oke. Jadi banyak yang kita bisa leverage lah daripada Iya, kan nggak perlu dari membangun baru gitu kan Iya, dari iya, awal itu karena keuntungan kita mungkin karena itu ya karena Iya, iya. sempat duluan aja sih itu Iya, aja sih iya. mungkin. Saya tertarik nih pengen mendalami lebih dalam tentang Wear Group ya. Iya. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak Mike, ini mungkin ada teman-teman yang ikut menyimak nih yang datang dari korporasi. Iya. Nah, korporasi itu kan kepo juga dong dengan metaverse Iya. Indonesia ini gitu. Gimana korporasi-korporasi yang ada sekarang di Indonesia itu pengenan ikutan juga di metaverse Indonesia itu gimana? Mungkin apa tidak? Kalau Sangat, mungkin sangat. bentuknya gimana? Jadi kebetulan memang sekarang lagi banyak yang lagi bicarain ini dan memang lagi tanya gitu ya soal ini ke kami juga gitu ya. Jadi istilahnya bisa gitu ya karena metaverse kan kembali sebenarnya bisa semua orang juga bisa buat kan bisa di mana aja. Tapi antara metaverse satu dengan metaverse yang ini apakah bisa di-link kan sekarang sistemnya? Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi Oke. tergantung dari memang platform yang dibuat. Jadi kalau kebetulan yang bicara sama kami ya kita buatkan metaverse mereka yang pasti bisa masuk ke dalam Link ke metaverse Indonesia. Iya betul. Jadi sistemnya pasti lebih kita bikin istilahnya gampangnya kompatibel lah gitu kan. Bisa Anda bisa plug and play lah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi mereka buat metaverse sendiri ya, bukannya buat
apa ya sebutannya dunianya on top of Bed- platform Metaverse Indonesia. Beda-beda. Jadi ada yang buat sendiri, dua-duanya, tapi teman sambungan, rata-rata dua-duanya, atau ada yang hanya ikut di kami. di Metaverse Ya, Indonesia. ada di Jadi, Metaverse Indonesia. jadi ya udah kan udah ada lahannya dibuat Betul. ya tinggal bangun aja di atas itu boleh gitu bisa ya. Bisa Oke. sangat bisa. Justru lebih banyak sebenarnya ya memang yang akhirnya yang jumlahnya lebih banyak yang kalau ini memang yang khusus biasanya kan memang mereka mungkin sudah punya apa ya user base ya. Mungkin mereka bisa bikin, tapi kalau yang belum baru mau mulai ya ngapain kan sebenarnya buat mereka mulai dari awal untuk mendapatkan user base-nya belum ada ya banyak kan ikut jam langsung di sini di Metaverse yang ada. Nah ini kan teman-teman itu kan semuanya kalau ngomongin Metaverse itu kan kebayangnya kan dibuat di atas platform blockchain. Makanya nanti ada crypto main di sana, NFT juga rame di sana gitu. Nah apakah Metaverse Indonesia juga menggunakan pendekatan yang sama? Iya, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Ya. Artinya kalau sekarang nih lagi semua orang teriak-teriak NFT dan crypto tuh bakalan lebih liar lagi tuh ya tahun depan. Iya, tapi iya betul juga ya. NFT itu salah satu kan, salah satu nanti istilahnya produk lah yang bisa digunakan gitu, salah satu supporting sistem yang ada di dalam, tapi tidak di dalam Metaverse ini tidak selalu NFT gitu ya. Ya teknologinya kan dibutuhkan ya untuk memastikan bahwa bisa ada ekonomi di dalam Metaverse kita gitu ya. Makanya kita di bawah dimonitor juga sama Kominfo segala macam untuk memastikan ini, karena banyak kan yang teman-teman sudah kena fraud, kena scam gitu kan di NFT. Kemarin aja ada yang kemarin ketemu sama 2 orang anak muda juga bilangnya, Pak Michael ini kenapa begini, kok saya bisa kena begini? Saya bilang, aduh, gitu udah mulai itu, harus hati-hati sih. Nah Metaverse Indonesia ini yang punya siapa? Pemerintah Indonesia kah? Atau gabungan dari kelompok? Gabungan dari siapa aja? Dari government pasti gitu kan ya, dari swastanya juga ada. Makanya kalau di pemerintahan sempat disebutkan juga kan di kolaborasi antara pemerintah dan swasta lah. Nah, dari tadi ini kita nyebut Weir Group gitu. Weir Group gitu. Nah, itu tolong ceritain dong Weir Group itu apa ya, supaya ini teman-teman semua yang nyimak dari tadi itu dapat konteksnya nih. Kok bisa ya Weir Group itu dapat amanah yang begitu besar oleh pemerintah Indonesia untuk memimpin project buat Metaverse Indonesia ini kan. Boleh ceritain sedikit tentang Weir Group? Oke, jadi Weir Group sendiri itu perusahaan memang fokus di teknologi augmented reality. Itu dari 2009. Jadi sudah 12 tahun nih, perjalanan udah lama sekali. Bisa dibilang mungkin yang pertama bahkan di Asia Tenggara. Asia Tenggara belum ada waktu itu. Jadi di jejak digital kita aja 2009 sudah ada proyek-proyek yang kami rilis. Mana memang belum banyak perusahaan yang percaya terhadap teknologi tersebut. Dulu kami juga sudah sebenarnya bicara yang ya sama dari dulu bahasanya, bahwa dunia digital akan merge atau gabung dengan dunia virtual. Kita bilang realitas dunia digital dengan dunia realita. Gabung. Dari dulu message-nya satu, karena artinya augmented reality kan begitu, realitas yang ditambahkan gitu, di augment gitu. Dia bilang pasti begitu gitu. Pemikiran dari teman-teman para founders waktu itu kan mungkin karena terlalu banyak nonton film kan, science fiction sepengennya. Hobinya nonton science fiction dulu. Iya, dulu kan nonton kan. Pertama sebetulnya bukan filmnya juga nggak terlalu science fiction, mungkin dari Jurassic Park pertama kali karena ada 3D grafik yang bagus. Di situ orang bisa lihat dinosaur, tapi kan di film kan. Kita kan semua berkarya, bagaimana kalau dalam kehidupan sebenarnya kita bisa lihat beneran binatang-binatang seperti ini atau objek yang di depan mata, kan mengayalnya begitu kan. Kok bisa muncul gitu kan, padahal ya itu film diedit, ditempel lah dan sebagainya, tapi ide seperti itu. Nah lalu memilih augmented reality, kita tidak memilih VR waktu itu, karena VR waktu kami lihat VR itu sudah apa istilahnya ya, 2009 itu udah lebih matang malah kalau menurut kami, karena VR itu udah lama gitu kan, sudah established duluan, dan ya mungkin pencapaian kesananya nggak terlalu challenging lah gitu. Sudah ada lah di Asia Tenggara, juga sudah ada waktu itu. Indonesia aja yang nggak ketinggalan memang waktu itu. Tapi jadi kenapa kita pilih jalur kedua? Pilihan satu memang alasannya supaya kita mau duluan, pioneer. Kedua, yaitu kita lebih believe bahwa manusia itu kan tidak bisa agak susah ya. Mungkin nggak sebagian mayoritas pasti mau berhubungan satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa tuh masuk dalam dunia virtual secara sepenuhnya. Ya sepenuhnya. Bukan saya bilang nggak banyak yang ini, anak-anak muda sekarang main game juga bisa berjam-jam tidak keluar. Tapi dengan adanya AR, menurut saya lebih humanize ya. Lebih humanize ya. Kalau kita bisa bawa gamenya keluar, dia mending jadi anaknya bisa ikut keluar kan. Mau nggak tahu kan. Seperti Pokemon Go dulu ya. Itu gara-gara game Pokemon Go, anak-anak kita akhirnya keluar dari rumah lari-lari gitu.
jarang-jarang ada game yang membuat mereka mau exercise fisik ya. Iya, betul. Coba bayangkan kalau main gamenya misalkan saya nggak tahu itu apa yang tiga dimensi, tapi ya sekali-sekali keluar dong gitu pakai kacamata AR. Tapi ini masih main kan mendingan masih bisa keluar ketemu orang tuanya mungkin gitu ya. Jadi diajak jalan-jalan juga masih mau. Oh saya bisa nih sambil jalan atau mungkin toko virtualnya ngikutin dia. Jadi ya kayak begitu. Jadi itu yang kita inginkan dari awal 2009 itu seperti itu sih. Weir itu kan di berapa kota di dunia cabangnya? Yang pasti bukan di Jakarta aja kan? Kita sih mungkin bilangnya lebih representatif lah. Perwakilan aja gitu. Perwakilan karena ada yang mewakilkan kita di sana. Kita ada di Singapura, ada di Spain, di Malta, ya, terus di US ya juga ada. Gitu. Nah, saya dengar tuh Weir Group tuh sudah sering ikut event atau pameran di berbagai event mancanegara gitu. Ya, dan pernah dengar cerita menarik juga dari Pak Mike gitu ya, bahwa orang-orang tuh nggak percaya kalau Weir Group itu perusahaan di Indonesia. Boleh cerita nggak? Iya, itu sering banget saya ngalamin, misalkan ada satu project ya, bukan event, kadang-kadang project gitu ya di brand besar dari luar, kita dipanggil ketemu di luar itu. Sorry, sebelum saya kliennya siapa aja yang kita kenal mungkin? Disney dari luar. Wow, Disney, Marvel juga jadi klien. Wow. Gitu-gitu banyak. Jadi bisa kayak Cartoon Network juga kami pernah dipanggil. Waktu itu sempat biasanya kadang-kadang kan di pitch lah ya, pitching lah. Jadi 5 perusahaan dipanggil, ada perusahaan US, ada Jepang, Jerman, waktu saya ingat ada Prancis. Asia Tenggara cuma Weir aja. Indonesia dipanggil satu waktu itu 2011. Ya. Dan menang ya di beberapa tender itu. Iya, beberapa kita menang, beberapa juga ada yang nggak menang. Tapi beberapa kita menang ya, sampai nervous kita karena dites kan platform kami ini dites. Jadi lancar nggak gitu, berapa detik nggak, kayak gitu-gitu waktu itu sampai dites. Nah, waktu kita berhasil ya itu kadang-kadang muncul statement, oh ya kamu ini ya, kalian adalah cabang yang di Silicon Valley kan, yang di US gitu. Padahal kita kebalik, representatif kita ada di sana. Oh, jadi mereka pikir Weir Group itu perusahaan Silicon Valley yang punya cabang di Indonesia. Betul. Dan kita bilang kan ada di US gitu. Bukan, kita perusahaan Indonesia. Oh enggak, enggak. Maksudnya kalian adalah, selalu ditekanan lagi. Kalian adalah perusahaan cabang kan. Ini cabang dari perusahaan begitu. Jadi ya kadang-kadang, aduh, kenapa begitu? Gitu kan, bukan begitu. Intinya dia nggak percaya kalau ada perusahaan sekeren ini yang itu aslinya Indonesia gitu. Ini nggak mungkin, ini pasti Silicon Valley. Indonesia kan cuma cabang doang ya. Ya itu beberapa kali ngalamin seperti itu. Sakit hati ya. Kalau saya dengerin aja sakit hati. Ya itu, tapi ya apa? Ya jadi ini sih semangat juga sih. Iya. Jadi kayak kita tantang dong gitu untuk membuktikan, dan termasuk jadi pride ya bahwa kita disamakan loh sama perusahaan Silicon. Bahkan kita dianggap perusahaan Silicon Valley. Berarti kelasnya udah kelasnya Silicon Valley dong. Itu anak-anak di tim memang saya lihat sih anak-anak Indonesia itu kreatif ya. Jadi memang pasti kan di setiap negara saya lihat culture ada kelebihan, ada kekurangan. Ya kita juga, kami mengetahui kita pasti ada limitasinya juga. Tapi kan kita juga punya kelebihan sebagai orang Indonesia kan. Jadi ya selalu itu aja, tinggal harus kolaborasi juga. Saya bukan bilang harus kolaborasi juga, karena mereka itu ada, tiap negara pasti ada jagonya. Jadi kita harus melihat itu, ya udah sama-sama bisa di mana, tapi Indonesianya jangan sampai nggak bisa menang juga dalam hal tertentu. Saya sih pasti nggak bilang semua kita mesti ini. Pasti tentu saja. Tapi seru sih. Nah, dengan 12 tahun Weir sudah berdiri dan sekarang dapat amanah besar oleh pemerintah Indonesia bangun Metaverse Indonesia. Apa visi besar dari Weir Group ke depan? Kalau kita bicara 10-20 tahun ke depan. Ya, kita sih ingin sebetulnya panutan kita kan ada, tentu saja ada perusahaan yang besar juga di luar, dan kita itu ingin menjadi seperti perusahaan giant tech company yang dari Indonesia sebenarnya. Pengennya bisa masuklah ke dalam jajaran perusahaan-perusahaan besar ini dari dulu. Punya impian ke sana gitu ya. Teman-teman di sini walaupun semangat ada ya, tapi kita sambil melihat realita yang ada. Kadang-kadang juga cukup surprise juga apa yang kita sebetulnya juga dibilang pertumbuhannya itu cukup organik kalau dibilang malah dari Weir sendiri gitu ya. Jadi kita bukan perusahaan yang langsung lompat tempat tinggi juga enggak, karena lebih bootstrap ya bisa dibilang ya. Jadi bootstrap dari awal. Jadi itu yang kita pertahankan. Konsistensi itu menjadi kata kunci buat kita gitu ya. Tapi dengan punya impian yang besar, cuma ya ada beberapa hal yang kita harus jaga fundamentalnya.
Nah, kami memilih jalur yang masuk memang ke fundamental dari awal. Dari awal. Jadi bukan ngejar semata-mata growth yang eksponensial aja. Enggak. Kita nggak ada hitungan ke sana. Apa alasannya? Nah, ini cukup unik sih sebenarnya juga. Karena kebetulan saya sendiri background-nya kan di IT ya dulu juga. Jadinya kami belajar juga tentang keadaan market yang ada. Semua ada plus minus lah kita lihat ya, plus minus lah. Ada beberapa teman kan yang jauh lebih cepat pekerjaan. Mungkin kami kurang berani gitu ya di sana gitu ya. Jadi kami perlu belajar banyak gitu. Kurang berani gimana? Orang ngadunya sama Silicon Valley. Belajar masuk ke sana. Ini merendah aja deh. Enggak sih. Mungkin Pak Indrawan juga justru bisa memberikan advice kepada kami, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih prudent aja lah, lebih menjaga karena kita tuh punya keinginan kalau boleh, kalau bisa dan ridhoi gitu ya, sampai yang di atas ya pengen jadi legacy buat di Indonesia. Paling nggak itu. Amin. Mungkin tidak sebesar yang akhirnya tercapai yang kita bayangkan, tapi at least inginnya perusahaan ini bisa long term ya, long term belajar dengan inilah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah long term juga kan banyak yang ini. Kita lebih ingin mengikut jalur ke sana, long term memberikan legacy yang baik, walaupun mungkin foundersnya sudah pada tidak ada, itu dari dulu dari awal kita sudah bilang karena ini harus dikelola secara profesional dengan anak-anak Indonesia yang profesional, bukan kita aja enggak, ini kan mau terus gitu. Kita ingin ngikutin jejak banyak perusahaan Indonesia kan yang berhasil udah bagus-bagus kan yang udah puluhan tahun ini. Nah, itu yang menjadi role model kita sebetulnya. Dan ingin tetap terus jadi perusahaan Indonesia ya, karena kan banyak perusahaan startup sekarang yang udah bukan lagi milik orang Indonesia gitu. Jadi Weir Group punya semangat itu ya, tetap ada kita ada semangat di situ, tapi kolaborasi tetap ada. Itu nggak mungkin nggak lo zaman sekarang. Iya. Dan mudah-mudahan Metaverse Indonesia menjadi salah satu legasinya Weir Group ini. Iya. Menanamkan fondasi yang kuat dulu di Indonesia itu, karena jangan-jangan lebih mudah kita membenahi bangsa ini di Metaverse dibandingkan di dunia nyatanya. Siapa tahu kan? Siapa tahu ya, kita nggak tahu lah. Terakhir Pak Mike, ngomongin Metaverse nih, kalau kita ngebayangin katakanlah 10-20 tahun ke depan, mana Metaverse Indonesia yang sedang kita omongin ini benar-benar udah jadi kenyataan dan semua imajinasi indah kita tentang Metaverse Indonesia itu beneran udah ada. Seorang Michael Budi akan memanfaatkan Metaverse Indonesia itu dengan cara yang seperti apa? Ini personal question ya, Pak ya. Konteksnya nggak harus tentang pekerjaan, bisa juga tentang kehidupan pribadi gitu. Kita penasaran aja, bagi salah satu founding fathers-nya Metaverse Indonesia nantinya. Ketika itu udah mewujud one day gitu, how would you like to spend your day in that Metaverse? Jadi bagaimana Pak Mike ingin menghabiskan waktu Pak Mike di dalam Metaverse Indonesia itu di 20 tahun dari sekarang? Itu pertanyaan yang sangat dalam itu, Dr. Hendrawan. Sempat saya berpikir gitu ya, barusan juga itu kalau untuk secara fungsi ya mungkin banyak ya yang kita bisa lakukan di dalam. Tapi kalau secara pribadi mungkin gini ya, mungkin kita itu ya dalam Metaverse itu sebetulnya ya, kita itu kan bisa hidup lebih lama. Dalam arti bahkan bisa hidup selamanya. Ya, kalau sayanya sudah nggak ada, tapi ada Michael Budi di dalam di situ gitu ya. Mungkin saya nggak usah ngomong, saya ada Dr. Indrawan di dalam di situ. Nah, cucunya saya mungkin masih bisa ketemu saya dan biasanya bisa belajar. Oh, sebetulnya kakek dari kakek saya itu seperti ini gitu ya. Dan karena orang bisa hidup jadi bisa lebih ya tanda kutip bisa sama aja, bisa lebih, karena apalagi dengan ada artificial intelligence. Nah, inspirasinya jadinya akhirnya bisa orang itu belajar menginspirasi satu sama lain dengan orang-orang yang hebat gitu ya. Dr. Indrawan salah satu misalnya di sana dalam itu bisa seperti itu. Nah, itu impian ya kalau tadi Bapak bilang percaya pribadi ya. Tentu saja kekal. Mungkin saya agak terlalu lancang mungkin menggunakan kata itu, tapi maksudnya bisa ke sana. Dan kita juga bisa ketemu kan sebetulnya dengan tokoh-tokoh hebat nanti. Dalam berupa AI. Iya, sekarang mungkin kan belum banyak yang terekam yang sudah lewat. Padahal, wah kalau kita dulu bisa ketemu mungkin Bung Karno, mungkin kan siapa yang nggak mau ketemu? Saya juga pengen kenal. Kan? Walaupun berupa AI, tapi AI-nya kan diprogram berdasarkan real personality-nya dari Bung Karno gitu ya. Siapa yang nggak mau misalkan ketemu Gus Dur gitu kan, secara pribadi gitu kan, maksudnya itu kan yang didambakan ya, orang bisa belajar langsung, jadi nilainya itu tetap bisa dipertahankan karena kehadiran tokohnya itu tetap dirasa ada
Jadi saya tetap bisa mengajar Ya. di metaverse, Ya. walaupun saya udah nggak ada di Betul, dunia ini. betul. Jadi itu pahalanya terus ngalir itu ya. Manfaatnya terus terasa ya setelah kita. Ini misalkan tokoh disruptor, udah Indrawan itu bisa, ya kan di. Tapi kita buat kelas bareng Pak Mike ya, ngomongin metaverse dalam dunia metaverse gitu. Kita udah nggak ada di dunia ini, tapi kita masih bisa ngajar bareng gitu. Wow, ini merinding nih saya. Ya. Makasih banget Pak Mike. Saya terima kasih. Saya belajar banyak dan juga disambut dengan luar biasa nih di kantornya Beer Group. Yang sebentar lagi akan pindah katanya ya. Di kantor yang lebih besar lagi karena memang impian yang besar memang harus disupport oleh tim infrastruktur yang besar juga. Yang pasti yang saya udah tahu yang besar adalah semangatnya, semangat juangnya, semangat untuk berkaryanya. Itu saya salut. So, makasih sekali lagi. Saya terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.